Pemirsa, pembentukan klaster digital dalam upaya mengoptimalkan perolehan pajak daerah di Denpasar dinilai sangat efektif. Pada tahun 2025, dengan 6 klaster digital yang terbentuk, pajak yang diperoleh Kota Denpasar mencapai 470 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap pada High Level Meeting HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang berlangsung pada RAB 24 Juni 2026. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar, Ide Bagus Alit Adi Merte dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2025, wilayah yang telah di-branding sesuai klaster ruas jalan mencatat total transaksi pajak sekitar 470 miliar rupiah. Dari 6 klaster tersebut, klaster Melodi Sanur melayani objek pajak digital Sanur mencatat perolehan pajak tertinggi yakni 314 miliar rupiah. Kemudian tertinggi kedua yakni klaster pajak online Gatot Subroto atau PAON Gatsu dengan angka 62 miliar rupiah. Selanjutnya klaster non digital area Reditia sebesar 44 miliar rupiah. Klaster Pak Ketut pajak kawasan ekonomi Teku Umar Timur sebesar 31,6 miliar rupiah. Klaster Lapak Ketumbar layanan pajak kawasan ekonomi Teku Umar Barat sebesar 15,6 miliar rupiah. Dan klaster digital kawasan Tukat Badung, Tukat Barito, Tukat Batanghari, Tukat Balian, dan Tukat Banyumas Keladi 5B sebesar 2,35 miliar rupiah. Di luar 6 klaster, beberapa wajib pajak lain juga sudah ada yang terpasang alat perekam. Perolehan pajak yang mampu disumbangkan dari luar klaster tersebut sebesar 91,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk total pendapatan pajak yang disumbangkan oleh 6 klaster digital dan wajib pajak lain yang terpasang alat perekam mencapai 562 miliar rupiah. Sementara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara sangat mengapresiasi capaian tersebut dan ke depan akan terus mendorong inovasi digitalisasi tersebut agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu kan kita melihat dampak dari digitalisasi itu yang pertama memang kita gimana memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan dan tentunya memberikan asas manfaat. Nah di sini kita melihat dari aplikasi digital itu kemarin itu ada peningkatan yang cukup tajam sampai transaksinya mencapai 474 miliar. Nah tentu berdasarkan ini ya kita sekarang bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu Bank Indonesia dan semuanya ini, bagaimana kita membangun terus agar upaya-upaya penguatan pemanfaatan digitalisasi ini ya kita bisa dapat rasakan, tentu akan meningkatkan pendapatan yang muaranya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sih poin yang pelaksanaan ya. Apakah akan terus didorong Oh, otomatis hal-hal yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan itu kita akan terus kita lakukan dorongan dan inovasi agar semaksimal mungkin kebocoran itu kecil. Lebih lanjut, pembentukan klaster digital tersebut telah berhasil menjaring total 862 wajib pajak atau WP yang terdiri dari 72 hotel, 704 restoran, 51 tempat hiburan, dan 32 tempat parkir. Dengan klaster digital, transaksi yang dilakukan bisa terpantau dengan teknologi alat rekam yang sudah terpasang di masing-masing sarana wajib pajak. Dengan itu mampu menekan kebocoran yang terjadi. Pada HLM, TP2DD dan TPID Denpasar, ini turut di-launching klaster digital baru, yakni klaster ekonomi digital terintegrasi Panjar, Sesetan, dan Sidakarya Kedai Pasar. Hal tersebut sebagai upaya pengembangan klaster digital untuk mengoptimalkan perolehan pajak. Ari Wiratmaja, Bali TV.